Ini ada artikel dari Ron Askenas. Ini artikel udah lama, 10 tahun yang lalu. Dia bicara bahwa inovasi itu kerjaan semua orang. Dia ngomongnya kepada perusahaan-perusahaan besar. Waktu dia nulis pertama kali ini, sebenarnya ini jadi apa ya? Jadi wacana yang menarik. Masa sih gitu. Karena mindsetnya itu masih ya, inovasi itu kalau di korporasi, dia perusahaan besar itu ya kerjaannya orang business development, R&D gitu, atau marketing gitu. Not everyone's job. Ya, lo kerjanya finance, lo ngitung duit aja buat proyeksi keuangan gitu. Lo kerjanya operation, lo pastikan jalankan semua proyek kita berjalan dengan baik gitu. Inovasi itu ada tempat yang lain, lo eksekusi aja gitu. Nah, dia kan mengatakan no, everybody must innovate. Nah, sekarang ini artikel ini sebenarnya udah nggak ada yang mendebat lagi gitu. Kenapa? Karena semua orang udah tahu, emang iya sih gitu. Yang dibilangin Ron 10 tahun yang lalu tuh beneran gitu. Bahwa sekarang semua orang memang harus berinovasi. Kenapa? Karena percepatan perubahan yang ada, tantangan yang ada, nggak mungkin itu bisa diempu solusinya hanya dengan sekelompok segelintir orang aja, tuh nggak mungkin. Everyone must innovate. Ketika tiba-tiba pandemi datang, kita lockdown, sementara kita perlu jualan, apakah cuma CEO-nya aja yang mikir, si foundernya aja yang mikir gitu. Sementara kita tetap harus servicing customer yang kita nggak bisa temuin secara langsung, apakah CMO-nya aja yang mikir gitu. Kalau gitu ya berat banget gitu. So everybody itu harus berubah. Ketika akhirnya kita dipaksa kerja dari rumah, kalau orang HR manajernya atau HR directornya yang mikir gimana cara untuk melakukan tugas yang baik saja, ya nggak akan beres-beres gitu. Everyone yang terlibat dalam perubahan itu, terkena dampak dari perubahan itu, harus berinovasi. So kalau teman-teman punya 1.000 karyawan di perusahaannya, 1.000-1.000-nya harus berinovasi. Dan nggak perlu berinovasi mikirin yang jauh-jauh deh. Nggak usah semuanya mikirin produknya, layanannya, gimana cara jualannya. Kalau itu nggak relevan dengan kerjaan Anda. Anda fokus berinovasi di pekerjaan Anda aja. Gitu. Nah, maka McKinsey itu mengatakan bahwa coronavirus yang ada ini mendorong maraknya sebuah model atau tipe inovasi baru yang disebut dengan workplace innovation. Skalanya itu jadi besar sekali. Kalau inovasi dulu kepikirannya kan product innovation, service innovation, business innovation, process innovation, kan gitu ya kategorinya. Nah, ini ada lagi nih McKinsey ya, kalau konsultan tuh emang jagonya tuh ngasih nama yang keren-keren gitu. Workplace innovation. Workplace innovation tuh kayak gimana? Sebuah inovasi yang lahir di tempat kerja sebagai bentuk upaya untuk menyelesaikan masalah sehari-hari di pekerjaan kita. Ya. Jadi bagi Anda nih orang finance gitu yang biasa buat report 2 minggu sekali, tiba-tiba atasan Anda mintanya bukan 2 minggu sekali, seminggu sekali, tiba-tiba ad hoc, kapan aja dia minta gitu, dan Anda harus sudah prepare memberikan reportnya, kan pusing kan? Ini nggak ngikutin pola yang lama. Ya memang nggak bisa ngikutin pola yang lama karena dunia udah berubah gitu, dan manajemen harus segera membuat keputusan cepat kapan saja, di mana saja, harus menggunakan data dari orang finance, dan itu nggak bisa nunggu 2 minggu sekali gitu. So tuntutan realita membuat kita harus berubah, harus cari cara baru gitu. So lu pikirin dong orang finance, gimana caranya lu bisa buat report yang itu bisa diakses kapan saja, anytime, real time datanya, dan akurat, sehingga manajemen bisa making financial decision anytime, anywhere gitu. Kalau lu nggak bisa lakukan itu, ya lu lewat lah. Perusahaan akan cari orang yang bisa melakukan itu. Nah, itu kan inovasi kan. Yang biasanya kita orang finance cuma ngikutin aja SOP-nya gini gue jalankan. Sekarang terpaksa gue cari cara-cara baru. Kenapa? Karena situasinya berubah, tuntutannya berubah. Atasan gue udah mintanya udah aneh-aneh nih gitu. Dan aneh-anehnya dia tuh bukan karena iseng doang, karena memang dia juga harus melakukan perubahan juga di levelnya dia gitu kan. So everybody, semua orang dalam organisasi itu memang punya banyak masalah sekarang tiba-tiba gitu. Nah, contoh paling gampang, gue kerja di rumah nih misalnya, work from home. Itu kan ada challenge kan. Yang tadinya bisa fokus, sekarang susah, harus ngomong anak gitu ya. Internet kadang-kadang naik turun, gue nggak bisa ketemu sama anak buah gue sendiri, ngasih instruksinya caranya gimana, cara monitor kerjaan anak gue gimana, ngontrol proses juga kayak gimana caranya. Gue biasanya on the spot, gue ngeliat orang anak buah gue ada visual kontrolnya, beres. Sekarang kok beda banget. Ya, harus inovasi kan gitu. So, di masa krisis semua orang punya masalah. Semua orang punya tantangan. Kalau kita maksain pakai cara yang sama seperti sebelumnya, itu rada aneh itu, karena emang udah nggak relevan lagi gitu. Ya, maka kita semua akhirnya terpaksa harus berinovasi.